dengan keterlibatan 16 kepala daerah dari 32 daerah di Jawa Timur. Sikat ini karena beliau bawa keturunan lagi ada acara sholat. Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi atau GNPK mencatat rapor buruk korupsi di Jawa Timur. Selama kurun waktu 2014 hingga 2021, tercatat sebanyak 16 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Di antara angka itu ada yang ditangani lembaga penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan, maupun yang terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Untuk itu GNPK memberikan penekanan pentingnya penanggulangan korupsi yang masif di Jawa Timur, termasuk kolaborasi institusi penegak hukum dengan lembaga penegak hukum di daerah. Dari tahun 2014 sampai 2021, itu 16 kepala daerah tersandung kasus korupsi. Ada apa? Nah ini GNPK harus aktif bekerja sama dengan Polda, ya, Irwasda tentunya, bekerja sama dengan perwakilan KPK yang ada di sini, ya, bekerja sama dengan Kajati, untuk mengungkap ini ada sesuatu yang salah. Yang kita kawal saat ini di Pemkab Jember ada, terus di instansi Badan Pertanahan ya pasti, terus kalau kemarin dari Bapak Miko itu ada yang di Kejaksaan, ada di kepolisian juga Sumeneb ya. Sementara itu, akademisi hukum menyoroti temuan korupsi di Jatim pada wilayah materi besaran kerugian negara. Artinya, institusi hukum perlu menimbang jumlah kerugian negara akibat korupsi dengan biaya persidangan yang akan ditempuh. Contoh, bagaimana ada sidang tipikor di kota Surabaya di berbagai daerah. Kasus korupsinya hanya sebesar 50 juta atau sebesar 30 juta korupsinya. Sementara biaya persidangan yang hampir 12 kali itu wirawiri dari daerah ke Surabaya juga membutuhkan biaya yang besar. Dalam konteks analisis teori ekonomi terhadap hukum tidak memper gitu. Maka ke depan harus dievaluasi biaya penanganan perkara dan uang pengembalian negara itu harusnya adalah lebih besar yang diperoleh untuk pengembalian negara daripada keluar biaya operasional gitu. Informasi seputar